Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sally Mariana, NIM 2305108185. Mata kuliah Ilmu Pendidikan Islam, Prodi Manajemen Pendidikan Islam, Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Perguruan, Universitas Islam Negeri Raden Patah Palembang. Baiklah, di sini saya akan presentasi tugas kuliah Ilmu Pendidikan Islam, dosen pengampu Bu Erlina MPDI. Adapun materi yang akan dibahas: 1. Konsep dasar ilmu pendidikan Islam. 2. Tujuan pendidikan Islam. 3. Asas dan prinsip pendidikan Islam. 4. Pembinaan dan tanggung jawab pendidikan Islam. 5. Alat-alat pendidikan Islam. 6. Pendidik dalam pendidikan Islam. Konsep dasar ilmu pendidikan Islam. Pengertian pendidikan Islam. Pendidikan Islam adalah segala usaha untuk memelihara dan mengembangkan fitrah manusia serta sumber daya manusia yang ada padanya dan menuju terbentuknya manusia seutuhnya sesuai dengan syariat dan norma-norma Islam. Tujuan pendidikan Islam. Tujuan pendidikan Islam menurut Ibnu Khaldun, beliau mengartikan tujuan pendidikan Islam adalah tujuan yang memiliki sifat dunia dan akhirat yang hendaklah membuat seseorang taat kepada Allah serta mampu untuk melalui berbagai macam masalah yang ada di dalam kehidupan. Menurut pendapat ilmu Ibnu Taimiyah, beliau mengatakan tujuan-tujuan pendidikan Islam berlandaskan 4 aspek, yaitu 1. Menanamkan nilai-nilai tauhid atau mengesahkan Allah. 2. Mencoba mengetahui ilmu-ilmu Allah dengan cara memahami kebenaran makhluk yang diciptakan. 3. Mengetahui kebesaran, kekuatan, serta tanda-tanda kebesarannya. 4. Mengetahui apa saja yang Allah perbuat di alam semesta tentang realitas yang ada di dalamnya. Asas dan prinsip Islam. Asas pendidikan di dalam bahasa Arab disebut ushul al-tarbiyah, yang artinya untuk memahami pendidikan sebagai disiplin ilmu. Menurut Hidayat dan Abdillah menjelaskan bahwa asas pendidikan merupakan suatu kebenaran yang menjadi pokok atau landasan berpikir baik pada tahap perencanaan maupun penyelenggaraan pendidikan. Berdasarkan pengertian di atas, dapat disimpulkan asas pendidikan merupakan acuan atau dasar yang menjadi panduan untuk mencapai tujuan pendidikan. Prinsip-prinsip pendidikan Islam. Di dalam prinsip pendidikan dibutuhkan sebuah dasar agar proses pendidikan tersebut terlaksana dengan baik dan sesuatu dengan apa yang diharapkan seperti prinsip kurikulum. Prinsip pendidikan Islam adalah asas atau dasar dari upaya bimbingan yang dilakukan sekelompok orang yang lebih ditekankan untuk membentuk kepribadian yang sesuai dengan ajaran Islam. Pembinaan dan tanggung jawab pendidikan Islam. Menurut Suetomo, pembinaan adalah suatu tindakan yang dimaksud dalam rangka perbaikan terhadap suatu tindakan yang pernah dilakukan agar menjadi lebih baik. Sedangkan tanggung jawab menurut Ridwan adalah tanggung jawab sebagai suatu akibat lebih lanjut dari pelaksanaan peranan baik. Peranan itu merupakan hak maupun kewajiban ataupun kekuasaan. Alat-alat pendidikan Islam. Menurut Ansari 2014 yang menyatakan bahwa alat pendidikan Islam adalah segala sesuatu yang dapat digunakan untuk mencapai suatu tujuan pendidikan Islam. Adapun manfaat alat pendidikan Islam sebagai berikut. 1. Sebagai alat yang diperlukan dengan cara yang lebih baik. 2. Untuk mengetahui sifat dan ciri khusus dari macam pelajaran. 3. Sebagai bahan pertimbangan dalam menentukan pilihan metode mengajar. 4. Sebagai strategi persiapan guru dalam mengajar. 5. Mempermudah pengajaran agama Islam dalam menerapkan
dan menanamkan ideologi. Pendidikan dapat memanfaatkan alat atau media pengajaran secara optimal, maka peserta didik akan memiliki pemahaman yang sangat bagus terhadap materi yang disampaikan. Alat pendidikan Islam yang diterapkan dengan benar kepada peserta didik dapat meningkatkan kecerdasan, pola pikir peserta didik, dan wawasan yang luas. Pendidik dalam pendidikan Islam. Pendidik merupakan seorang profesional yang memiliki tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, dan mengevaluasi peserta didik pada pendidikan anak usia dini hingga jalur pendidikan formal. Fungsi pendidikan dalam pendidikan Islam merupakan orang yang menyampaikan ajaran Islam kepada peserta didik sebagai bentuk kewajiban dirinya yang memiliki ilmu pengetahuan. Adapun surat yang menjelaskan tentang landasan Islam tentang pendidikan, yaitu Al-Quran Surat Al-Mujadalah, yang artinya Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman di antaramu dan orang-orang yang berilmu pengetahuan beberapa derajat, dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Al-Quran Surat Al-Mujadalah ayat 58-11. Sekian dari presentasi saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.